Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berjumpa dengan Esther Ivoni Gracia Hulu yang biasa dipanggil dengan Esther. Ia adalah mahasiswa Fakultas Teknik Industri Untak. Hari ini Esther akan membawakan sinopsis buku saya berjudul Agen Kebudayaan, Cermin yang Tak Pernah Buram. Terima kasih Dedi. Sebelum saya mulai membacakan ringkasan buku Dedi, ada satu pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan agen kebudayaan itu? Oh iya, kita akan mulai berbicara tentang kebudayaan. Bahwa kebudayaan itu kita bagi dua, kebudayaan dalam kalimat aktif dan kebudayaan dalam kalimat pasif. Kebudayaan dalam kalimat pasif itu biasa disebut sebagai warisan kebudayaan. Sementara itu sebagai kalimat aktif itulah sebagai strategi kebudayaan atau juga disebut sebagai agen kebudayaan. Begitu. Baiklah Dedi. Yang terhormat para pemirsa, sebelum saya membacakan ringkasan buku karya Sutanto Supiyadi berjudul Agen Kebudayaan, Cermin yang Tak Pernah Buram, perlu dijelaskan siapakah terlebih dahulu Dedi itu. Dedi, panggilan akrab Sutanto Supiyadi sebagai seorang ahli hukum, ilmuwan pendidik, dan budayawan, telah menghasilkan 102 buku baik dalam bidang hukum maupun buku-buku non-hukum. Semoga terus berkarya dan berkarya. Buku-buku sastra atau kebudayaan yang telah diterbitkan antara lain Menghadirkan Pahlawan Sejati, Perjalanan Musafir dalam Menatap Bayang-Bayang, "12 Sajak Penyair Indonesia". Kisah ini untuk anak-anak kita, Yai. Pergeseran budaya dalam perspektif hukum. Involusi kebudayaan dalam perspektif hukum. Saat yang muda memimpin negeri ini. Bayang-bayang perkawinan. Anak muda meraih mimpi-mimpi Indonesia. Untung ada NU dan Muhammadiyah. Menjadi Tionghoa yang merah putih. Freeport Report. "2045 menuju berkah atau musibah?" Revolusi politik anak muda. Kegiatan Dedi memang sabrek, banyak sekali. Dan yang paling utama adalah menulis dan menulis. Baiklah, saya akan membacakan sinopsis atau ringkasan buku Agen Kebudayaan,
cermin yang tak pernah buram, karya Sutanto Supiyadi. Sebagaimana disampaikan oleh Profesor Dr. Budi Dharma MA dalam pengantarnya di buku ini, marilah kita tengok karya pemikir kita Sutanto Supiyadi berupa bunga rampai, agen kebudayaan, cermin yang tak pernah buram. Bunga rampai ini terdiri atas 4 bab, yaitu A. Kebudayaan, B. Kreativitas, C. Norma hukum, dan D. Daulat rakyat. Dan masing-masing bab mempunyai berbagai subbab yang semuanya perlu disimak dengan baik. Pembaca yang menyimak semua bab lengkap dengan sub-subbab pasti akan terlibat dalam proses dulce et utile. Dulce adalah rasa senang, et adalah dan, sementara itu utile adalah manfaat. Bukan hanya rasa senang yang akan pembaca beroleh, akan tetapi juga, dan inilah yang lebih penting, yaitu manfaat. Semua bab dalam buku ini bukanlah karya instan, tetapi karya yang dituangkan setelah melalui pertimbangan yang mendalam. Dan setelah melalui proses mendalam, semua bab dalam buku ini juga ditunda penerbitannya dalam waktu yang cukup lama. Penundaan ini bisa menimbulkan keuntungan, sebagaimana dinyatakan oleh Mokhtar Lubis dan Profesor Atiu, meskipun kasusnya berbeda dengan penundaan penerbitan buku ini. Berbeda karena Mokhtar Lubis berbicara mengenai cerpen dan Profesor Atiu berbicara mengenai puisi. Sementara itu, buku ini bukan cerpen dan bukan puisi pula. Dengan penuh keyakinan, Mokhtar Lubis menekankan sehabis menulis cerpen, masukkanlah cerpen itu ke dalam laci. Nanti kalau mood atau suasana hati pengarang sudah puas, bacalah lagi cerpen itu untuk mengadakan perbaikan. Hasilnya pasti bagus. Buku ini diawali dengan kesamaan pandangan antara dua pemikir hebat, yaitu Platon, kelahiran Athena pada tahun 428 sebelum Masehi, dan Sir Thomas More, kelahiran London pada tahun 1478 Masehi. Platon adalah filsuf, demikian pula Sir Thomas More. Kedua filsuf ini memimpikan masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat utopis dengan cara pandang berbeda. Platon berbicara mengenai kemiskinan dan kelaparan. Sir Thomas More menekankan pada rasa aman tanpa kejahatan, sementara semua kebutuhan manusia selalu tersedia. Masalah agama bagi mereka juga sama, dengan catatan agama pada zaman Platon tentu saja berbeda dengan agama pada zaman Sir Thomas More. Utopia adalah mimpi masa depan yang dalam kenyataannya tidak pernah terwujud. Kemiskinan dan kelaparan tetap ada, demikian pula kejahatan. Karena itu, gagasan utopia digerus oleh gagasan distopia, yaitu masa depan yang suram, tidak ada keadilan, dan perang selalu mengancam. Kebetulan, dalam buku ini dikisahkan pula sebuah novel distopia 1984 karya George Orwell. Novel ini ditulis pada tahun 1948. Angka kebalikan judul novel untuk memberi nuansa masa depan. Perlu diketahui bahwa setelah Perang Dunia Kedua selesai, negara-negara adidaya, yaitu Amerika, Inggris, dan Rusia, berunding di Yalta, Ukraina pada tanggal 4–11 Februari 1945 untuk mendapat zona-zona sesuai dengan peran mereka dalam menghancurkan Hitler dan Hirohito. Memang, pada bulan Februari 1945, Hirohito masih ngotot tidak mau menyerah, tetapi Amerika, Inggris, dan Rusia sangat yakin bahwa pada suatu saat
pasukan Jepang akan digilas oleh pasukan mereka. Betul, pasukan Jepang di Asia hancur lebur, meskipun secara resmi Jepang baru mengakui kekalahannya pada tanggal 2 September 1945. Dengan adanya perundingan Yalta, muncullah peta pengaruh Amerika, Inggris, dan Rusia. Jerman dibagi dua, Jerman Barat di bawah pengaruh Amerika dan Inggris, sedangkan Jerman Timur di bawah pengaruh Rusia. Negara-negara di Eropa Timur, misalnya Polandia, Rumania, Hongaria, di bawah pengaruh Rusia, dan Eropa Barat di bawah pengaruh Amerika dan Inggris. Korea juga dibagi dua, yaitu Korea Selatan di bawah pengaruh Amerika dan Korea Utara di bawah pengaruh Rusia. Pasca konferensi Yalta, banyak anak-anak muda di kawasan-kawasan di bawah pengaruh Inggris dan Amerika terbius oleh propaganda Rusia, termasuk George Orwell. Anak-anak muda ini membenci sistem kapitalisme ala Amerika dan Inggris dan memuja-muja komunisme Rusia. Komunisme menjanjikan akan adanya masyarakat sama rasa, tanpa perbedaan kelas atas dan kelas bawah. Kekaguman mereka pada komunisme berlangsung tidak lama, karena mereka tahu bahwa penguasa negara-negara komunis ternyata keji, memeras kelas bawah, dan karena itu rakyat mereka dibiarkan kelaparan. Kekuasaan terletak di tangan orang-orang Partai Komunis. Rakyat diinjak-injak, diperas, dan dibohongi. 1984 berkisah ketika rezim komunis sudah menguasai suatu negara dan telah berhasil memaksakan sistem totalitarianisme di negara tersebut. Sebelum itu, sebagaimana diajarkan oleh Karl Marx dan didukung oleh dua eksponennya, yaitu Nikolai Lenin dan Friedrich Engels, untuk menghapus perbedaan antara kelas atas, yaitu bangsawan, pengusaha, orang kaya, kapten industri, dan sebagainya, dan kelas proletar, yaitu rakyat biasa, buruh, orang miskin, dan sebagainya. Partai Komunis harus meledakkan revolusi, sebagaimana yang terjadi pada tahun 1917 di Rusia. Tetapi, begitu revolusi berhasil, Partai Komunis menasbihkan diri sebagai pengusaha dan menindas kaum proletar. Inilah gagasan pokok George Orwell dalam novel lain, Animal Farm. Di sebuah peternakan terjadilah sebuah revolusi. Para binatang menggulingkan kekuasaan pemilik ladang hewan. Slogan dalam revolusi itu adalah semua binatang sama derajatnya. Tetapi begitu revolusi berhasil, slogan diganti menjadi semua binatang sama derajatnya, tetapi beberapa binatang tertentu lebih tinggi derajatnya. Dan binatang yang merasa lebih tinggi derajatnya, inilah yang kemudian memaksakan sistem totaliter, memeras kelas-kelas bawah. Dalam buku ini, pembaca melihat ada ketegangan antara utopianisme Platon dan Sir Thomas More di satu pihak dan distopia di lain pihak. Ketegangan ini juga terjadi antara seni tradisi, termasuk seni lokal seperti misalnya ludruk, melawan seni modern. Pendukung seni tradisi meyakini bahwa seni tradisi memiliki nilai-nilai adiluhung, sementara pendukung seni modern meyakini bahwa dinamika kehidupan mau tidak mau harus menyerap nilai-nilai modernitas global. Dengan demikian, seolah-olah ada dikotomi tajam antara seni tradisi dan seni modern. Dan karena itu, timbullah pandangan adanya oposisi biner, seperti misalnya kuat lawan lemah, siang lawan malam, putih lawan hitam, dan seterusnya. Akan tetapi, sebagaimana dikatakan oleh Edward Said,
ada unsur lain dalam oposisi biner, yaitu kontrapuntal atau dengan kata lain, tanpa disadari saling memengaruhi. Bagi Sutanto Supiyadi, kreativitas bisa berkelindan dengan inovasi, dan inovasi dalam dunia industri bisa berkelindan juga dengan hukum. 3 faktor yang berkelindan itu diakselerasi oleh komputer. Tengoklah, misalnya, Kusrin dan inovasinya dalam menciptakan pesawat televisi. Semua orang tahu, pesawat televisi adalah produk massal pabrik, bukan produk tangan atau manual. Kusrin yang pendidikannya hanya sampai tingkat SD saja, ternyata dengan piawai mampu membuat pesawat televisi rakitan. Sebagai orang tamatan SD dan buta hukum, kehidupan Kusrin pun berantakan. Semua produknya disita, dan dia pun diberi ganjaran masuk penjara selama 1,6 tahun. Bukan hanya itu, dalam usahanya untuk memelopori industri mobil listrik di Indonesia, Dasep Ahmadi akhirnya juga tertimpa nasib buruk. Dia dianggap sebagai koruptor, dan karena itu, sebagaimana halnya Kusrin, dia pun ditendang ke penjara. Karena itu, bukan hanya hukum yang perlu dipertimbangkan kembali, tetapi juga mental polisi, jaksa, dan hakim. Inilah kegunaan sosiologi hukum, sebagaimana yang berkali-kali dikemukakan oleh Profesor Satjipto Raharjo. Karena zaman terus berkembang, mau tidak mau, Indonesia harus mengikuti perkembangan zaman, yaitu masuk ke era revolusi 0.4. Inti revolusi 0.4 adalah pengembangan kepintaran buatan, misalnya robot, pesawat tanpa awak, cyborg, dan lain-lain yang sebetulnya sudah ada, tetapi perlu dijadikan lebih canggih dan lebih praktis. Profesi yang sekarang ada mungkin pada suatu saat nanti berguguran karena keahlian mereka bisa diganti dengan mesin otak buatan. Dan ini sulit, karena itu Indonesia dalam waktu singkat harus memiliki ribuan pakar teknologi tingkat tinggi. Lalu, mengapa pada waktu wacana revolusi 0.4 pertama kali diwacarakan, Kanselir Jerman Angela Merkel sangat bersemangat dengan wacana revolusi 0.4? Bukan karena semata-mata salah satu penggagas revolusi 0.4 adalah pakar Jerman bernama Klaus Schwab, tetapi juga karena kejayaan teknologi Jerman sampai dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua telah disalib oleh negara-negara lain, khususnya Amerika. Perang Dunia Kedua bukan hanya menghancurkan industri Jerman, tetapi juga melukai martabat bangsa Jerman. Lalu, apakah kiranya makna judul ciptaan Sutanto Supiyadi, Agen Kebudayaan Cermin yang Tak Pernah Buram? Sekali lagi, kehidupan tidak akan pernah lepas dari ketegangan. Ada pemikir yang baik, misalnya Platon dan Sir Thomas More. Ada pula pemikir yang mengajarkan kekejian demi kekuasaan, seperti yang tampak dalam ajaran Machiavelli dalam karya fenomenal The Prince. Para agen kebudayaan atau penggerak kebudayaan bisa memilih. Tentunya diharapkan untuk memilih yang baik dan bijaksana. Dinamika kreativitas terus berlanjut dan alih generasi juga terus berlanjut. Demikian, selamat membaca. Semoga ada manfaatnya. Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk generasi muda. Semuanya sudah tertulis lengkap, ada di buku Agen Kebudayaan Cermin yang Tak Pernah Buram, karya Sutanto Supiyadi. Terima kasih, Esther. Terima kasih kembali, Pak. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah membacakan sinopsis buku saya tentang Agen Kebudayaan Cermin yang Tak Pernah Buram. Terima kasih kembali, Pak. Hadirin, demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.